Dari bayang-bayang penjajahan Portugis memancarkan harapan dalam kemerdekaannya yang murni. Tarian tradisional melambai, mengisahkan sejarah dan kehidupan dengan penuh semangat. Namun sayang, semangat itu masih jauh dari impian. Rakyat pun masih bergelut dengan kemiskinan. Sebagai saudara, kami hanya bisa mendoakan semoga bisa segera bangkit untuk menggapai harapan. Inilah Timor Leste. Timor Leste secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste dengan Dili sebagai ibu kotanya. Timor Leste memiliki sejarah yang kaya, mulai dari pengaruh budaya Portugis hingga pernah menjadi bagian dari negara Indonesia. Timor Leste awalnya merupakan koloni Portugis selama lebih dari 3 abad sejak abad ke-16. Di bawah kekuasaan Portugis, Timor Leste mengalami eksploitasi sumber daya dan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang signifikan. Pada tahun 1974, revolusi bunga di Portugal menggulingkan rezim Salazar dan membuka jalan bagi perubahan politik di koloni-koloninya. Begitupun juga yang terjadi di Timor Leste. Di Timor Leste, kelompok-kelompok nasionalis mulai memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Portugis. Pada tahun 1975, setelah berabad-abad menjadi koloni Portugis, Timor Leste pun mendeklarasikan kemerdekaannya. Indonesia saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang melihat ancaman terhadap integritas wilayah Indonesia jika Timor Timur merdeka. Apalagi yang memimpin kemerdekaan di Timor Leste adalah partai yang berhaluan komunis, yaitu Fretilin. Salah satu kelompok pro kemerdekaan yang lain yaitu APODETI, singkatan dari Asosiasi Pendukung Integrasi Timor Timur ke Indonesia, dan UDT secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Faktor ekonomi dan politik juga mempengaruhi dukungan terhadap integrasi. Menurut mereka, dengan pendapatan per kapita hanya $40 Amerika per tahun, tidak mungkin Timor Timur berdiri sendiri. Lebih baik gabung dengan Indonesia. Tetapi Fretilin ngotot mempertahankan kemerdekaan itu. Akhirnya 9 hari setelah Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 7 Desember 1975, tentara Indonesia diluncurkan ke Timor Timur dan mendapatkan dukungan dari beberapa kelompok pro-integrasi di dalam Timor Timur dengan sebutan Operasi Seroja. Walaupun dunia mengecam tindakan itu, tetapi Amerika sebagai bapaknya dunia seakan merem saja dan memberi dukungan tersembunyi kepada Indonesia karena sama-sama anti komunis. Timor Leste pun dijadikan sebagai provinsi termuda Republik Indonesia dengan nama Timor Timur. Komunitas internasional mengutuk invasi tersebut dan mendesak Indonesia untuk menghentikan tindakan militer dan menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur. Konflik Indonesia ke Timor Leste menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Selama konflik, banyak infrastruktur di Timor Leste mengalami kerusakan atau hancur sepenuhnya. Bangunan pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak warga Timor Leste yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam kondisi pengungsian yang sulit. Perjuangan untuk kemerdekaan Timor Leste terus berlanjut selama berkonflik dengan Indonesia. Indonesia pun terkena krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan rezim Orde Baru mengalami desakan dan berakibat lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998. Setelah pengunduran dirinya, Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya sebagai Presiden Indonesia. Rakyat Timor Leste pun mendapatkan momentum yang tepat untuk menyuarakan kemerdekaannya. Melalui perlawanan rakyat dan dukungan internasional, Timor Timur akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Timor Timur mendukung kemerdekaan. Setelah referendum tersebut, Timor Leste menjadi teritorial yang diadministrasikan oleh PBB sebelum akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 20 Mei 2022 dan menjadi negara merdeka yang terpisah dari Indonesia dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Sanana Gusmao, seorang tokoh kemerdekaan Timor Leste, terpilih sebagai presiden pertama negara tersebut. Meskipun masa lalu hubungan bilateral antara kedua negara tidak selalu mulus, kini hubungan diplomatik antara Timor Leste dan Indonesia telah berjalan dengan baik. Kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan kerjasama regional. Selesai sudah penderitaan rakyat Timor Leste? Ternyata belum. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2018, sekitar 42% populasi Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat pengeluaran sebesar 1,9 dolar internasional per hari atau sekitar 28.500 rupiah. Kalau di Indonesia nilai sebesar itu hanya cukup untuk beli bakso sama es teh kayaknya. Tingkat kemiskinan di negara ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh penduduk Timor Leste. Pemerintah Timor Leste telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui kebijakan dan program-program pembangunan. Namun, tantangan seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur yang terbatas, dan masih tingginya tingkat pengangguran menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara ini. Timor Leste memiliki cadangan minyak dan gas alam, namun mereka merasa dibohongi oleh negara Australia yang bekerja sama dengan Timor Leste. Seringkali terjadi demonstrasi di ibu kota Timor Leste menuntut kebijakan pemerintah terkait penambangan minyak ini. Hal ini menyebabkan sebagian rakyat Timor Leste berkeinginan untuk bergabung saja dengan Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat selalu beragam dan mungkin ada individu atau kelompok di Timor Leste yang berbeda pendapat dan ingin bergabung dengan Indonesia mengingat kondisi perekonomian yang mereka rasa sulit. Tapi secara umum, penentuan nasib sendiri melalui referendum dan perjuangan yang dilakukan untuk memperoleh kemerdekaan menunjukkan keinginan kuat dari mayoritas penduduk Timor Leste untuk menjadi negara yang merdeka. Kita hanya bisa mendoakan agar usaha pemerintah Timor Leste melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan dan program-program pembangunannya bisa dapat segera terwujud, sehingga saudara-saudara kita di Timor Leste dapat merasakan kebahagiaan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian informasi kali ini terkait beberapa isu tentang keinginan sebagian masyarakat Timor Leste untuk bergabung lagi dengan Indonesia. Semoga informasi ini memberi wawasan kepada kita bahwa tidaklah mudah untuk mencapai kemerdekaan. Kita saja rakyat Indonesia harus berjuang lebih dari 3 abad untuk bisa merasakan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri sebagai manusia yang merdeka. Oke, jangan lupa subscribe, like pada channel ini sehingga kami dapat memberikan informasi tentang hal-hal apa saja yang menarik di dunia ini. Dunia ini tidak selebar daun pete bro, iya kan? Tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.